Asosiasi Sepak Bola Jepang atau JFA mengingatkan pasukan Samurai Biru untuk berhati-hati saat menghadapi tim nasional Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Diketahui dari hasil drawing yang dilakukan Federasi Sepak Bola Asia atau AFC, Jepang dan Indonesia sama-sama berada dalam grup C dengan Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Keberadaan Indonesia yang satu grup dengan Jepang inilah yang menjadi perhatian JFA. Jika berkaca pada catatan pertemuan sebelumnya di Piala Asia 2023 yang digelar pada Januari 2024, timnas Indonesia dianggap menjadi lawan yang cukup tangguh bagi Jepang. Ketika itu, skuad Garuda yang tidak diunggulkan mampu memberikan perlawanan meski pada akhirnya Jepang menang dengan skor 3-1. Kedua negara akan kembali bertemu pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September 2024. Kauro Mitoma dan kawan-kawan akan bertandang lebih dulu ke markas timnas Indonesia pada 14 November 2024. Setelahnya, giliran Jepang yang akan menghadapi timnas Indonesia pada 10 Juni 2025. Direktur Tim Nasional Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA, Masakuni Yamamoto mengungkapkan bahwa semua lawan di grup C tidak bisa dianggap sebelah mata. Yamamoto mengungkapkan Jepang harus waspada dan fokus dalam setiap pertandingan agar bisa memetik kemenangan. Kesan pertama kami adalah bahwa kami masuk ke dalam grup yang sangat sulit dan menantang, ujar Yamamoto dikutip dari Voi.id. Timnas Indonesia kemudian menjadi lawan yang cukup diperhitungkan oleh JFA di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Apalagi dalam agenda itu skuad Garuda akan kembali ke Stadion Gelora Bung Karno yang merupakan kandang mereka. Bagi Yamamoto, pertandingan di Jakarta bakal menjadi tantangan tersendiri bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu tersebut. Jadi pertandingan di Jakarta melawan timnas Indonesia akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat menantang bagi kami, ucapnya. Salah satu faktor yang membuatnya ketar-ketir jelang pertemuan melawan Indonesia adalah dukungan supporter tuan rumah. Menurutnya, atmosfer Stadion GBK akan sangat menantang bagi para pemain Jepang yang datang ke Jakarta. Kemudian, kami tahu bahwa semangat pendukung timnas Indonesia sangat bergairah. Itu juga sangat sulit bagi kami, katanya. Dia juga mengetahui bahwa sepak bola Indonesia sedang berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Maka dari itu, dia meminta anak-anak asuh Moriyasu untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin agar memetik poin penuh alias kemenangan. Kami juga tahu seberapa cepat timnas Indonesia berkembang belakangan ini. Kami memprediksikan pertandingan yang sangat sulit dan menantang melawan timnas Indonesia, sebutnya. Diketahui dari semua kontestan, Indonesia dianggap tim paling lemah di babak ketiga. Faktor debutan menjadi alasannya. Meski begitu, media Jepang punya anggapan lain. Hochi News menilai Indonesia bisa saja merepotkan. Faktor banyaknya pemain muda menjadi alasannya. Indonesia kini dihuni pemain yang masih di bawah 30 tahun. Pemain seperti Justin Hubner dan Ivar Janner bahkan masih berusia 20 tahunan, termasuk Marcelino Ferdinand yang masih berusia 19 tahun. Hubner bahkan punya pengalaman soal Jepang. Bek Indonesia itu pernah bermain di Cerezo Osaka, klub yang bermain di kasta tertinggi Liga Jepang. Selain itu, deretan pemain muda bisa membuat sejarah dengan meloloskan Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan ke semifinal Piala Asia U23 beberapa waktu lalu. Indonesia di babak kedua kualifikasi melaju dengan 3 kali menang, 1 kali seri, dan 2 kali kalah.
Tim yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong yang juga pernah melatih tim nasional Korea memiliki banyak pemain berusia awal 20-an, termasuk bek Justin Hubner dari Cerezo Osaka juga bermain untuk tim nasional U23, tulis Hochi News. Indonesia sendiri baru pertama kali lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil itu diraih usai menjadi runner-up grup F di bawah Irak. Shin Tae-yong membawa Indonesia meraih 3 kemenangan, sekali imbang dan 2 kali kalah di grup F. Kemenangan diraih Jordi Amat dan kawan-kawan atas Vietnam 2 kali dan sekali dari Filipina yang mayoritas dimainkan para punggawa mudanya. Sementara kekalahan didapat dari Irak 2 kali dan sekali imbang diraih atas Filipina. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar mulai 5 September mendatang. Lawan pertama Indonesia adalah Arab Saudi. Diketahui Indonesia dan Jepang sudah pernah saling berhadapan sebanyak 15 kali. Hasilnya, Indonesia menang 5 kali, imbang 2 kali, dan Jepang menang 8 kali. Terakhir kali saat Piala Asia 2023 dengan hasil akhir 3-1 untuk kemenangan Jepang. Kemenangan terakhir Indonesia atas Jepang didapat pada 24 Februari 1981. Dalam laga persahabatan, Indonesia menang dengan skor 2-0. Indonesia pernah menang besar atas Jepang pada 1968. Di Merdeka Turnamen, Indonesia menang 7-0 atas Jepang. Sementara dalam pertemuan terakhir, Indonesia dibantai Jepang dengan skor 5 gol tanpa balas pada 11 Juni 1989. Dalam 3 pertandingan terakhir melawan Jepang, Indonesia menuai 2 kekalahan dan 1 hasil imbang.